Sebelum kita observasi, saya ingin melihat terlebih dahulu dan kita akan melaksanakan kegiatan observasi, kegiatan sebelum melaksanakan observasi. Ada beberapa pertanyaan, semoga itu nanti bisa lanjut ya. Yang pertama itu kira-kira dari kegiatan kita observasi ini apa sih yang ingin diharapkan? Yang saya harapkan sih Pak, saya bisa lebih bervariasi dalam memberikan materi kepada murid dengan menggunakan macam-macam media, saling berkolaborasi, misalnya di Google yang bermanfaat, agar bisa lebih memberikan pembelajaran yang berfungsi pada murid gitu Pak. Jadi Ibu memang berharap nanti kegiatannya bervariasi, terus kemudian juga bisa pada siswa. Benar sekali. Nah, materinya apa sih Bu yang ingin disampaikan? Ya, materinya untuk nanti itu adalah tentang getaran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya saya berharap ya nanti itu siswa dengan berkolaborasi, murid mampu memahami getaran dan dapat menentukan frekuensi dan periode daripada getaran. Oke, itu kemudian untuk tujuan sudah, materinya sudah. Pastinya kan juga Ibu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah mempersiapkan gitu ya. Segala sesuatu itu sudah dipersiapkan. Apa saja yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran ini? Baik, yang sudah saya persiapkan tadi itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua metode pembelajaran seperti apa PD, kemudian nanti ada video untuk apa namanya untuk pembelajarannya gitu. Kemudian ada juga alat praktiknya gitu kan. Saya juga akan adanya evaluasi. Berarti lengkap banget Ibu ya. Ada video untuk pembelajaran, alat evaluasinya, terus kemudian artinya lengkap sekali yang sudah dipersiapkan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran nanti kira-kira ada kesulitan nggak? Mungkin untuk yang kalau dari saya gambarannya Pak ya, karena melihat dari kemampuan juga, saya sepertinya akan mengalami kesulitan dalam siswa itu menghitung daripada periode sama frekuensi getaran seperti itu. Berarti tetap aja ada kesulitan. Iya, kenapa? Karena apa ya? Jadi kalau di pelajaran IPA itu ya yang menjadi tantangan terbesar itu dalam hitungan Pak. Iya. Dan pastinya juga siswa kan ada yang pemahamannya bagus, tidak gitu ya. Iya. Berarti kan harus ada strategi juga gitu ya. Iya benar Pak. Kira-kira nanti untuk strategi pembelajaran atau apa yang akan dilaksanakan besok itu kegiatannya seperti apa? Ya yang pertama mungkin saya akan karena anak beragam ya kemampuannya beragam. Yang pertama akan saya lakukan adalah dengan memberikan soal tematik. Dengan soal tematik sehingga kesiapan belajarnya saya bisa menilai. Nah dari kesiapan belajar di soal tematik tersebut nanti mereka akan dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi ada yang pemahaman dan besar lebih baik, ada yang kurang, dan ada yang seperti apa gitu Pak. Jadi diperkelompokkan berdasarkan kesiapan mereka seperti itu. Pastinya juga setelah adanya soal tematik, kemudian kelompok, ada juga kan pastinya kesulitan-kesulitan itu ya. Kira-kira dari termasuk yang sudah disiapkan masih ada nggak yang masih kurang? Yang masih kurang itu sebenarnya saya masih ini untuk pemutaran video saya masih belum menggunakan video pembelajaran yang full gitu Pak. Jadi kan kalau misalkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, kalau melihat mereka belajar dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda, ada yang menggunakan gaya tangkap informasi visual, ya dari visual, auditori, sama kinestetik. Dari sini saya lemahnya ini kekurangannya di dalam visualnya. Jadi video yang akan saya putarkan tidak panjang durasinya, tapi lebih pendek. Oke, berarti pembelajarannya pembelajaran berdiferensiasi dan juga di situ akan ada
keterampilan sosial emosional juga Ibu ya. Iya, saya akan Itu sudah. saya terapkan juga di sana. Nah, kemudian untuk mencapai tersebut pembelajaran yang berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, strateginya betul-betul bisa diimplementasikan. Saya strategi saya ini saya harus bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi dengan metode yang beragam sehingga murid bisa lebih merasa merasa tertarik dan tidak merasa bosan. Saya jadi ingin lebih tahu lebih lebih banyak lagi tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan gitu. Baik, berarti setelah ini kita akan coba lihat observasinya, semoga apa yang Ibu harapkan dan juga apa yang Ibu inginkan dari kegiatan pembelajaran ini nanti bisa dicapai seperti yang diharapkan gitu ya. Baik, itu saja Ibu. Baik, kita bisa lanjut ke observasi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Yang pertama itu akan ini dulu ya. Coba kita sebelum mulai pembelajaran keluaran ketua kelas untuk memimpin. Jadi siapa saja? Yogi. Yogi. Yogi kenapa? Sakit. Ya, siapa lagi? Siapa? Ini kenapa? Sakit. Ya. Iya. Siapa? Iya. Iya. Ya. Ada lagi? Sudah. Ya, oke. Kita doakan teman-teman kalian ya. Jadi semoga Iya. Terus Juli akan bisa lekas sehat ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mulai dulu dari kita melakukan kita tepuk 1 sampai 5. Sudah tahu 1 sampai 5? Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan dipilih. Hari ini kamu berada di lemot yang mana? Dua, ada yang satu. Ada yang satu. Ini materi hari ini kita akan bahas tentang getaran. Ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat banyak ya. Oke, kita bahas apa sih getaran itu, gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita ini, yaitu melalui pembelajaran kooperatif ya, murid dapat menjelaskan konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian sudah paham tentang getaran, nanti kalian bisa paham dan bisa menjelaskan bagaimana getaran itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kira-kira ini namanya apa? Bandul. Bandul apa lato-lato? Lato-lato sudah termasuk bandul ya. Hanya saja bolanya ada 2. Nah, kenapa dia bisa bergerak seperti itu? Karena digerakkan, digoyangkan, sehingga dia mengalami apa? Ya, mengalami gerak atau kemudian dia juga mengalami getaran. Oke ya. Selanjutnya langsung dijawab saja ya. Langsung dijawab getaran. Pasti getaran mulai ya.
Frekuensi itu. Ini frekuensinya udah. Frekuensinya 3,40 kan? Habib. Iya. Habib. Jangan kan. Oh iya. Udah dibagi tiga. Gak usah lah bego ya deh. Ya satu dibagi frekuensi, kalau misalkan yang diterjemahkan itu lagi dibagi. Kalau misalkan frekuensi kan Tapi pokoknya 1 detik. lebih dari itu ya. Kenapa, Bim? Lemas lapar bu haus. Terus kenapa dong? Sekarang aku gimana dong? Minum es. Kalau ini bisa naik nggak? Kalau nggak bisa naik nggak? Saya kalau misalkan bisa ini rasanya dari punya dari dia. Dari kelompok 3 ini
menyampaikan hasil ini sudah dari dia. Jika setelah waktu yang diperlukan untuk Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di akhir observasi, setelah observasi yang kita lihat tadi di kegiatan pembelajaran, kali ini kita kembali untuk menggali apa yang sudah dilaksanakan di kegiatan pembelajaran tadi. Harapannya kita bisa berbincang-bincang tentang kegiatan observasi dari yang baik. Kalau boleh tahu Ibu, ada nggak harapan atau apa yang ingin Ibu harapkan dari akhir perbincangan kita ini? Ya, saya berharap sih ini Pak, dari akhir perbincangan kita ini saya pengennya saya menceritakan sedikit tentang pembelajaran, tentang kekurangan dan apa kedepannya yang harus saya lakukan. Pastinya juga Ibu punya perasaan gimana kerja setelah melaksanakan, gimana kerja dirasakan setelah kegiatan tadi? Setelah kegiatan observasi tadi saya merasa lebih lega Pak, lebih lega. Kemudian kenapa? Karena saya dapat menggunakan strategi pembelajaran, media pembelajaran yang saya siapkan dan metode yang sudah saya siapkan juga itu bisa terlaksana dan keadaan siswa juga tidak bosan gitu Pak. Saya sangat merasa senang gitu Pak, lega dan senang gitu. Yang penting sudah selesai. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk seperti sini kan bukan untuk menilai, tetapi kita coba cari gitu ya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, saat pelaksanaan tadi nih Bu, Ya. pastinya kan seperti yang di awal sudah direncanakan, beberapa hal yang Ibu rencanakan, kemudian dilaksanakan di kegiatan pembelajaran tadi. Nah, kira-kira semua rencana-rencana tadi sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sih sudah Pak, alhamdulillah sudah, metode dan media pembelajaran yang direncanakan itu sudah tercapai dan hasilnya juga alhamdulillah murid lebih antusias dan lebih tertarik gitu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Alhamdulillah tujuan pembelajaran itu juga menurut saya sih sudah tercapai Pak, sudah tercapai dengan baik sehingga ya itu dia membuat saya lebih pembelajaran sudah selesai, terus kemudian dilihatnya juga tadi saya juga melihat ada beberapa anak yang antusias, senang mengikuti kegiatan pembelajaran, bahkan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai gitu ya. Baik, sekarang kita coba identifikasi gitu ya, kira-kira yang sudah dilakukan ini keunggulan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. mungkin metode materi yang kontekstual kali ya Pak. Jadi yang saya hadirkan ini materinya saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kebetulan alat peraga yang saya gunakan untuk anak-anak juga yang biasa mereka temui sehari-hari seperti lato-lato. Itu kan kita pakai bandul, tapi lato-lato kan mirip bandul sehingga saya meminta bandul yang dibawa sini. Mereka tertarik, kenapa bandul Bu? Katanya gitu Pak. Terus untuk penggaris juga kebetulan kan penggaris saya minta juga penggaris Pak, yang besi sama yang yang plastik. Ketika mereka getarkan, mereka Bu, gimana hitungnya jadi mereka lebih merasa tertarik gimana cara hitungnya dengan kecepatan penggaris yang begitu cepat gitu kan ya. Rasanya mereka mencari metodenya sendiri seperti itu Pak. Iya, betul sekali. Jadi memang menggunakan bahan yang ada dan memang sudah viral gitu ya. Jadi nggak sadar ternyata memang yang dimainkan itu ada ilmunya gitu ya. Nah, tetapi kan pastinya seperti yang tadi saya lihat, karena yang dibawa adalah lato-lato gitu ya, lato-lato gitu kan. Jadi kan mungkin juga malah jadinya kadang yang ada saja sih yang menggunakan untuk untuk main gitu ya. Nah, sekarang nih dari kegiatan yang itu lakukan, ada yang masih kurang nggak? Berhubung saya juga masih masih belajar Pak dalam tahapan pembelajaran diferensiasi,
Ya, sehingga saya harus terus mencoba dan memperbaiki proses pembelajaran diferensiasi ini. Ya, jadi untuk diferensiasi ini harus sendiri belajar kita Iya. harus sering juga ya. Nah, selanjutnya untuk pengembangan diri nih, strategi apa misalnya apa yang akan dilaksanakan? Rencananya saya ingin ini Pak, mengembangkan diri mengikuti pelatihan seperti di PNM atau mungkin saya juga nanti aktif di dalam FDMP, kemudian atau mungkin juga bisa gabung dengan komunitas lain. Atau mungkin juga saya bisa ikut seperti Bapak yang CGP Pak, gitu. Jadi sehingga saya bisa bisa mengembangkan diri karena ketika saya melihat Bapak sama teman-teman CGP yang lainnya, sepertinya mereka atau Bapak gitu kan mendapatkan ilmu yang baru dari saya lebih antusias seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sama saja buku pelajaran yang kita lakukan dengan yang bisa kita lakukan memang untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi memang ada tambahan khusus yang merupakan sifat pelajari bersama gitu ya. Nah baik, jadi itu rencana yang sangat bagus untuk ada pelatihan, juga di MP, komunitas, dan nanti kita bisa berkumpul dengan dekat sejawat untuk dengan sesama kalau begitu untuk pengembangan diri. Rencana yang bagus Bu, kira-kira kapan? Saya berharap bisa diceritakan Pak. Bilang ya. Bisa segera. Karena rumah pembelajaran diferensiasi di kurikulum Merdeka ini memang harus segera bisa diterapkan juga. Iya benar Pak. Baik, terkait dengan pengembangan diri itu ada tidak hal atau seseorang yang mungkin menjadi inspirasi atau pengembangan? Ya mungkin saya karena melihat teman-teman yang sudah mengupgrade dirinya sendiri, jadi saya terinspirasi pada sejauh itu ya Pak ya. Saya melihat mereka saya itu si A, si B, mereka lebih maju di pengetahuannya, mereka saya pengen seperti mereka. Jadi mungkin mereka lah yang menjadi inspirasi saya, teman sejawat yang menjadi inspirasi saya. Sejawat yang kadang menjadi inspirasi karena dianggap mungkin melakukan pembelajaran yang lebih baik. Iya. Baik, terus kemudian masih ada lagi kegiatan pembelajaran tadi karena tadi saya juga lihat hasil dari kegiatan yang dilakukan sudah sangat baik, siswa juga antusias, siswa juga sudah mengelompokkan siswanya sesuai dengan yang diharapkan tadi di awal rencana. Jadi ya saya pikir cukuplah untuk kita sehingga nanti kedepannya kita semua bisa selalu bisa berbagi ya, berbagi diri, bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi siswa dan juga mampu menggunakan kompetensi kita. Terima kasih banyak Bapak atas supervisi yang menurut saya bukan seperti supervisi. Ya, terima kasih punya